Oke, jadi adalah itel A70. Lagi-lagi itel ini mendominasi di kelas harga entry level 1 juta. Bahkan si itel A70 ini harganya di bawah 1 juta. Jadi kalau kalian beli offline masih bisa sisanya digunakan untuk bayar parkir. Dan dengan harga 989 ribunya ini, RAM-nya sih standar ya 4 GB, tapi kita dikasih storage 128 GB dan juga fitur menarik lainnya. Emang si itel ini selalu bikin geger ya. Kemarin mereka udah ngeluarin itel S23 yang di harga 1,3 juta dapat RAM 8, storage 128, terus muncul itel S23 Plus. 2 jutaan udah dapat HP AMOLED curved screen. Dan sekarang di seri A-nya atau seri di bawah seri S, dia keluarin lagi nih A70 yang A-nya itu awesome. Tapi ini memang namanya nih kayak mirip semua brand sebelah ya, seri A, seri S. Dan si A70 ini bisa dibilang penerusnya A60 yang saya cek harganya sekarang itu di 969.000. Jadi ya skip aja A60 langsung A70 karena selisihnya cuma 20.000. Ini 989.000 kita dapat HP yang lebih baru. Selling point-nya di sini kalau kita lihat 12 GB. Tapi ini cuma gimmick aja ya karena RAM realnya ya 4 GB. Terus storage-nya gede nih 128 GB dan ada dynamic bar yang mirip sama itel S23. Di Realme pun juga ada ya, Realme C55 itu juga ada. Kalau di Realme namanya mini capsule atau ini bisa dibilang dynamic island-nya iPhone lah, dibawa ke Android sini. Terus layarnya juga gede 6,6 inch dan untuk kameranya diklaim 13 megapiksel dan baterai itu ada di 5000 mAh. Terus di harganya yang under 1 juta ini dia udah pakai side fingerprint dan juga Face ID dan OS-nya pun juga udah pakai Android versi 13. Dan di sini kalau kita lihat udah pakai Type C. Karena di seri A60 yang harganya 969.000 itu pakai micro USB. Belum terlalu universal lah. Karena kan sekarang iPhone aja harus pakai Type C, semuanya harus pakai Type C. Jadi satu kabel bisa untuk semuanya. Walaupun sayangnya untuk di A70 ini tetap fast chargingnya atau support chargingnya itu cuma di 10 watt. Terus kalau untuk chipset si A70 ini udah pakai T603, jadi Uni SoC T603. Kalau A60 seingat saya itu pakai Uni SoC 9863A. Jadi udah ada upgrade lah dari sebelumnya. Dan oke lah, jadi langsung aja sekarang kita coba bongkar di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Ini di sini ada HP-nya, terus kita lihat di sini ada buku panduan serta garansi seperti biasa. Dan kita masih dapat casing. Casingnya ini bukan case transparan ya, tapi masih pakai plastik warnanya black kayak gini, terus ada SIM ejector. Udah, langsung aja kita buka si itel A70 ini. Kalau secara desain dia mirip-mirip boba ya, mirip-mirip kamera boba, mirip kameranya iPhone dengan triple kamera di sini yang sebenarnya kamera yang kita pakai itu pasti yang 13 megapiksel karena lensa lainnya udah pasti gimmick, tapi ini kameranya gede banget, mirip juga kayak Realme C55, tapi di sini udah nggak ada tulisannya itel. Jadi di bagian bawahnya ini sama kayak si itel S23 Plus ya, di sininya itu nggak ada tulisan itel tapi langsung super. Kalau di seri A-nya ini di sininya tertulisnya awesome. Jadi brand itelnya nggak tertulis kalau di HP-nya. Dan untuk varian warnanya yang kita bahas ini namanya adalah Azure Blue, tapi dia ada dua varian warna ya. Yang satunya itu ada Starless Black. Kalau untuk warna sih selera, tapi desainnya ini kelihatan ya iPhone banget kalau dari belakang, walaupun bahan materialnya di bagian sini dia masih pakai plastik, untuk frame-nya juga pakai plastik. Terus di sini ada side mounted fingerprint. Jarang ya HP under 1 juta yang ada side mounted fingerprintnya. Terus di sini ada volume up and down. Di bagian bawah sini ada speaker dan udah Type C. Jadi nggak pakai micro USB lagi, masih ada audio jack, terus ada mic. Di sebelah kiri ada SIM tray dan di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Dan seperti biasa, itel semua grup transition holding itu pasti ada kayak semacam stiker di bagian depannya lah. Harusnya kayak gini dihilangin aja biar hemat cost-nya dan juga lebih hemat energi juga sih ya. Langsung HP-nya aja nggak masalah kok sebenarnya. Terus untuk layarnya yang 6,6 inch ini juga udah ada kayak semacam screen protectornya yang udah dipasangkan sama itel. Jadi lebih enak ya, karena kalau masang screen guard atau tempered glass buat yang nggak bisa, biasanya kalau masih ada anginnya itu kayak ada kayak semacam bulut-bulutannya gitulah, ribet. Dan langsung aja kita nyalain. Wah, frame-nya lumayan tebel tapi ya ternyata ya it's okay lah karena harganya masih under 1 juta. Jadi untuk selfie kameranya ini yang 8 megapiksel dia masih pakai water drop display kayak gini ya, kelasnya entry level lah, kelas 1 jutaan. Frame-nya pun juga lumayan tebel di bagian kanan kiri bawahnya, wah lumayan tebel. Kalau untuk bobotnya sih masih di bawah 300 gram.
Oke, jadi si itel A70-nya udah selesai kita instalasi beberapa aplikasi untuk kita hands on dan mungkin sekarang langsung aja kita coba UniSUC T606 di konfigurasinya si itel A70 ini dapat berapa. Pertama kita coba di Antutu. Di Antutu pertama kita tes dulu tanpa cooling dan hasilnya dia dapat skor itu 149.798 dan ketika pakai cooling dia nambah tapi nambahnya dikit sih ya di 152 ribuan. Terus ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit aman-aman aja, kestabilan CPU-nya nggak throttle, nggak pernah turun di bawah 90%. Terus untuk Geekbench 6 single core dia dapat 216 dan multicore-nya di 881. Ini lebih oke sih ya ketimbang ketika kita coba HP Halu kemarin yang katanya RAM-nya 12, habis itu storage 512 dan ternyata cuma 1 GB dengan 32 GB. Nah, kalau si itel ini udah kita cek dan aman ya, nggak mungkin berani lah itel kayak bilangnya RAM 4 GB tapi ternyata 2 GB. Wah, bahaya kalau udah brand kayak itel gitu bisa terkena undang-undang konsumen, perlindungan konsumen. Jadi ini RAM-nya real 4 GB dengan storage-nya kalau di AIDA terbacanya 109 GB tapi ya ini 128 GB. Lanjut kita coba di 3D Mark. Kalau untuk Slingshot dia dapat skornya itu 684, kalau untuk Slingshot Extreme-nya ada di 422. Kita coba di Wide Left Stress yang berarti kita loop sebanyak 20 kali, dia juga aman dengan stability-nya itu di 98,9%. Aman juga. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dengan UniSUC T606 RAM yang cuma 4 GB harganya under 1 juta, emangnya dia bisa ya digunakan untuk gaming? Kita langsung coba aja. Pertama seperti biasa kita coba di game Mobile Legends dengan grafik high dan kalau kita lihat di sini angka terendahnya itu ada di sekitar 26 FPS dan angka tertingginya di atas 40 FPS. Ya sayangnya memang kalau kita main Mobile Legends dengan grafik high dia bisa turun di 26 FPS. Jadi saran saya kalau memang mau main game Mobile Legends turunin aja grafiknya bisa ke kategori ke low atau medium. Terus di game PUBG kebukanya itu settingan refresh rate medium dan untuk average-nya di 23 FPS, maksimumnya nggak pernah nyentuh 30 jadi di 25 dan dropnya angka terendahnya di 15 FPS. Kalau di CODM dengan grafik low average FPS dia bisa dapat 39, maksimumnya bisa 59, tapi kalau drop itu di bawah 30 bisa dengan angka terendahnya di 15 FPS. Genshin Impact apalagi ya dengan grafik lowest average FPS saja dia di 13 FPS, maksimum 21 terus minimumnya 8 karena memang HP under 1.900.000 kalau digunakan untuk main game Genshin Impact kurang sih ya. Kalau misalkan pengen ngotot dengan harga 1 jutaan, pengen main game yang lumayan lancar ya bisa pilih kakaknya si itel A70 yaitu itel S23 karena RAM-nya lebih gede dan juga prosesornya lebih bagus. Kita udah coba tes Mobile Legends, PUBG, and Genshin Impact itu ya nggak kuat tapi masih lebih mending lah ketimbang itel A70 ini. Ya kalau itel ini dengan performanya yang kita tes tadi ya dia digunakannya untuk orang-orang tua yang mungkin berpindah dari fitur phone ke smartphone yang baru belajar tentang smartphone atau biasanya digunakan untuk HP kedua atau biasanya digunakan teman-teman kita yang ojol karena kapasitas baterainya lumayan gede nih 5000 mAh dan chipsetnya juga nggak kenceng-kenceng banget yang jadinya baterainya lebih awet. Ngomongin baterainya nih ya standarnya HP 5000 mAh di kelas 1 jutaan dengan YouTube 10 menit dia berkurang 2%, TikTok 10 menit juga 2%. Kalau kita gunakan untuk Mobile Legends 10 menit 2%, yang 3% itu di CODM, Genshin Impact 10 menit ya sekitar 4%. Kalau untuk waktu pengecasannya lumayan lama sekitar 2 jam karena memang fast chargingnya cuma di 10 watt. Terus untuk suhu permukaannya ketika kita coba stress test tadi, kita coba main game Genshin Impact dan udah lumayan anget, suhu permukaannya agak sedikit mengganggu sebenarnya ya karena suhu tertingginya itu ada di 43,5 derajat Celcius untuk bagian depan dan bagian belakangnya di 44,7 derajat Celcius. Terus fitur lain dia ada dynamic bar, ini sama juga kayak di itel S23 Plus ya dan pilihannya pun juga dynamic barnya ini cuman face unlock, background call, charging animation. Kalau misalkan di iPhone yang dynamic island kan ketika kita buka maps dia bakalan kayak ada navigasinya, terus kalau misalkan kita Gojek mau datang itu juga muncul gitu. Kalau ini enggak sih ya. Jadi dynamic barnya ini cuman ketika ngecas dan juga di list ini aja. Dan kalau kalian pengen tahu gimana ketika ngecas, set kita langsung coba aja. Set. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya masih kelihatan sih ya. Jadi kalau di S23 Plus karena layarnya AMOLED jadi nggak kelihatan. Kalau ini masih kelihatan, kita coba lagi ya. Tuh. Jadi bagian selfie kameranya masih kelihatan. Antara itemnya ini dan juga item lensa kamera itu masih agak kurang nyatu gitu jatuhnya. Kalau di S23 Plus atau di iPhone itu udah kayak gak kelihatan gitu selfie kameranya. Kalau di websitenya itel sih nggak tertulis dia ada NFC dan biasanya kalau brand itu nggak nulis ya biasanya nggak ada ya. Cuman coba kita lihat di sini dan adanya NFC stuck di backlog tapi untuk koneksinya dia nggak ada NFC. Nah
Jadi ini masuk developer option ya. Jadi NFC dia absen. Tapi untuk sensor-sensor lain kayak proximity terus gyro dia juga aman ya. Tapi lebih responsifan gyro yang ada di itel S23 Plus. Sekarang kita bahas untuk layarnya. Untuk layarnya sayangnya masih XD dan refreshnya ada di 60Hz dengan brightness yang diklaim sama itel itu ada di 500 nits. Ya standarnya HP under 1 juta lah. Kira-kira kayak gini untuk kualitas layarnya kalau kita upscale di Full HD di YouTube. Jadi warnanya memang nggak kalau kita bandingkan dengan itel S23 Plus ya beda ya. Jadi warnanya itu kurang gonjreng kayak agak sedikit pucat. Dan kalau kita lihat dari sisi angle yang agak berbeda walaupun diklaimnya IPS ya. Ini kalau di laptop kayak IPS level gitu karena kayak ya ada perubahan warna. Kalau misalkan kita coba lihat dari angle nah kayak gini. Karena ada perubahan warna ya atau color shifting bahasanya. Tapi masih oke lah di harga under 1 juta. Sekarang kita coba langsung aja kameranya ya, tapi di luar aja. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari itel A70 di resolusi 1080p 30 fps. Kalau misalkan ya ini nggak bisa dibilang low light ya, lumayan terang juga. Tapi ada kayak semacam jitter-jitternya. Terus kalau misalkan saya jalan mundur, kualitas kameranya sih standar 1 jutaan lah. Dan masih oke karena harganya ini under 1 juta. Tapi jangan berharap kalau kalian beli ini langsung kayak wah kameranya keren gitu, enggak. Karena ya masih kalian lihat ada gempa dan ada jitter. Terus juga ada flare-nya juga. Mana tadi flare-nya? Tuh, ada kayak semacam flare di muka saya karena di belakang situ ada lighting. Dan untuk kualitas mikrofonnya kira-kira kayak gitu. Dan kalau misalkan kita mau coba low light, kita langsung keluar aja karena ini kondisi sekarang malam tuh lagi mendung, hujan terus dan ini maghrib tapi gelapnya udah minta ampun. Dan kalau low light kira-kira seperti ini. Tapi untungnya kalau misalkan kita pindah dari area terang ke gelap itu nggak terlalu exposure-nya nggak terlalu naik turunnya nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi masih stabil. Oke, jadi untuk low light kayak gini. Dan ini kualitas kamera belakangnya di 1080p 30 fps juga. Kalau misalkan kita gunakan untuk low light. Jadi kalau misalkan kita zoom di area daun ini, fokusnya coba ya. Kalau misalkan ini saya fokuskan ke tangan, ini fokus ke tangan saya. Nah ini fokus, terus saya pindah. Search. Di low light fokusnya, wah masih cukup oke loh. Walaupun dia masih ada beberapa noise. Dan kalau kita gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini nih. Nah kalau misalkan low light kayak gini, fokusnya dia agak kewalahan. Papan tulis di situ kayak kelihatan nggak fokus. Dan kalau misalkan kita coba langsung di studio, area yang terang, ntar search. Nah ini area terang. Wow ini masih oke sih ya. Dan coba kita lihat fokusnya di tangan. Search. Terus kita lepas. Coba di tangan terus ke laptop. Masih oke sih ya, under 1 juta loh ini. Wah, masih oke. Cuman kalau lo lihat ya, harap diwajali lah. Harap diwajali karena harganya aja under 1 juta. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari itel A70 yang menurut saya dengan harga 900.000 ya seperti biasa itel ini nggak ada lawannya. Kalau kita lihat pesaingnya yang under 1 juta 999.000 itu ada Redmi 10A yang secara chipset sih oke ya. Chipsetnya itu MediaTek Helio G25 tapi RAM-nya 3GB dan storage-nya cuma 32GB. Terus juga ada Poco C40 itu pakai J apa gitu chipsetnya. Dan kesimpulannya dengan harga 900.000 OS Android 13 HP baru, ya itel ini mengalahkan semua kompetitornya lah. Kalau kita lihat nggak ngomongin OS, nggak ngomongin loyalitas kita ke brand, cuman ngomongin spesifikasi aja, si itel A70 ini menurut saya adalah pilihan yang paling baik sejauh ini untuk harga under 1 juta. Karena di harga under 1 jutanya ini 989.000 dia udah pakai Type-C, terus desainnya juga masih cukup oke ya untuk under 900.000. Karena biasanya HP-HP under 1 juta itu desainnya nggak sebagus ini, walaupun ini kameranya kayak menurut saya terlalu gede aja ya, padahal kameranya juga standar kelas 1 jutaan, tapi kalau secara looks kayak mengintimidasi banget gitu. Terus dari sisi layar JR juga masih lumayan walaupun belum Full HD, dan kalau kita ngomongin kekurangannya, frame-nya saya nggak terlalu suka ya. Kalau misalkan itel bisa bikin HP under 1 juta dengan frame yang lebih tipis, itu kayaknya bisa lebih keren sih. Terus chargernya juga supportnya cuma 10 watt, kamera biasa aja, speakernya juga biasa aja. Tadi belum sempat record ya untuk speakernya. Kira-kira seperti ini suaranya nih. Tuh. Di 100-nya dia itu agak dipaksakan, jadi agak gembret, agak pecah dikit.
Jadi saya saranin sih volume oke-nya di sekitar 80-70%. Ini 80%. Tuh, bass-nya kayak nggak ada gitu. Coba langsung kita ke bagian bass aja. Jadi bass-nya jadi treble. Gak ada sama sekali bassnya, ya ada suaranya lah. Untungnya dikasih audio jack, jadi kita bisa pakai earphone. Tapi sayangnya di dalam paket pembeliannya kita nggak dapat earphone. Tapi overall dengan harga under 1 juta, menurut saya si itel ini ya sekarang sih pilihan yang paling baik ketimbang kompetitornya. Dari sisi storage-nya terutama ya, yang paling gede. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.